Oke, yang minggu pertama ini kita pengenalan apa sih device semiconductor, terutama dioda, cara kerjanya, terus kenapa bisa mengalirkan arus atau bisa menghentikan arus. Kita lihat. Ini slide-nya tidak ada catatan, jadi saya langsung ambil dari slide-nya untuk yang materi pertama, atau dioda semikonduktor. Ada yang belum pernah pegang dioda? Ada, Bu. Ada. Oke. Ada yang belum pernah lihat langsung dioda? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, banyak ya, bentar. Saya berhenti dulu nih sharingnya. Oke, saya nanya dulu nih. Kalau ada yang dari SMK, elektronika atau listrik? Saya, Bu. Ada, Bu. Mungkin dulu Saya, namanya Bu. beda. Mungkin. Namanya sama, Oke. betul. Oke, berarti udah pernah lihat ya? Atau pegang pasti. Pernah, Bu. Kalau yang lainnya SMA? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau lihat gambarnya, udah pernah? Ada yang belum pernah? Sudah, Bu. Sudah pernah lihat, Bu. Udah pernah semua ya? Udah. Kalau enggak ya? Oke, nggak masalah kalau gitu, kalau udah pernah lihat gambarnya. Macam-macam bentuknya, kalian bisa lihat sendiri, cari tahu sendiri. Kalau mau iseng, mungkin bisa beli, sekarang bisa beli online kan ya, komponen elektronika, mau dioda atau resistor, induktor, kapasitor yang basic-basic, ditahu sendiri, pegang sendiri. Praktikum, saya nggak tahu apakah akan offline atau enggak. Bentar ya, saya berhenti dulu ngasih materinya. Sudah pada tahu kan kalau ada rencana setelah UTS kuliahnya offline? Atau belum? Udah, Bu. Iya, Bu. Udah. Sudah, Bu. Oke. Untuk kelas saya, mohon maaf karena saya komorbid dan belum bisa divaksin, jadi saya online ya selama 1 semester penuh ini. Cuma saya nggak tahu kalau praktikumnya nanti apakah offline atau online. Kalau misalnya offline, kalian bisa pegang langsung tuh komponennya di lab. Tapi kalau online, mungkin nanti kalian sisihkan sedikit uang sakunya kalau penasaran beli komponen dasar elektronika. Seperti apa bentuknya, kemudian nanti transistor, mau BCT, mau FET, ada yang bentuknya sama, ada juga kalau yang keluaran lama itu biasanya yang BJT ukurannya besar-besar dan bentuknya beda dengan yang kaki 3. Nanti akan kita lihat setelah UTS. Oke, kalau yang sudah pernah pegang dioda untuk apa sih sebenarnya? Penyiar. Penyiarah aja. Switching, Bu. Switching. Ngubah AC ke DC, Bu. Ngubah AC ke DC ya. Oke. Yang tadi bisa lihat yang itu, yang pendahuluan tadi, selain penyiarah, selain switching, ngubah AC ke DC itu masuk ke penyiarah sebenarnya. Kemudian tegangan bisa kita jepit atau kita potong.
Jadi misalnya sebenarnya aplikasi dari penyearah juga, cuma misalnya tegangan fullnya 20 volt, itu bisa kita potong jadi 10 volt aja. Atau bisa kita geser, kalau tadinya misalnya sinusoidal, kalau gambar sinusoidal biasanya kan seimbang ya, atas dengan bawah gelombangnya. Itu bisa kita geser ke atas atau kita geser ke bawah. Itu fungsi dioda. Ada juga nanti kita kenal dioda Zener, biasanya untuk membatasi supaya beban nantinya aman, terima tegangannya. Misalnya perlunya 20 volt, ya 20 volt aja. Nggak akan ada tegangan lebih yang membuat beban jadi rusak. Oke, kita balik sini. Ini sebelum masuk ke gambar diodanya, nanti ada di akhir-akhir. Kita lihat dulu simbolnya. Di dioda, ini adalah device dua terminal positif dan terminal negatif. Yang positif biasanya disebut, ada yang ingat? Anoda. Anoda, iya. Yang negatifnya? Katoda. Katoda, Bu. Oke. Di yang anoda, itu kepasangnya di pangkal tanda panah ini. Yang katoda di ujung, yang ada garis seperti ini. Nah, dioda ini secara ideal akan mengkonduksikan tegangan hanya satu arah saja. Jadi dari tegangan yang lebih tinggi, potensialnya lebih tinggi, positif, ke tegangan yang potensialnya lebih rendah. Nah ini, kalau sesuai ngasih tegangannya, ini seolah-olah dioda ini menjadi saklar tertutup. Atau rangkaian tertutup, short circuit. Kemudian kalau kita pasang kembali tegangannya, yang positifnya di katoda, negatifnya di anoda, ini akan terbuka. Jadi seolah-olah jadi saklar yang terbuka atau open circuit. Nah, kalau di sini arusnya ada, kita sebut arus dioda. Kemudian kalau yang ini terbuka, arus diodanya akan 0. Nah, untuk karakteristiknya, ada dua daerah kerja dioda. Ada daerah konduksi, jadi yang bisa mengalirkan arus, yang tertutup tadi saklarnya. Kemudian ada daerah non-konduksi, yang saklarnya terbuka tadi. Ya, kalau di sini, kalau diodanya ideal, saat konduksi tegangannya 0, yang ada di dioda, tegangan di sini, VD, arusnya tergantung dari spesifikasi dioda. Jadi kadang ini kalau secara ideal sih seharusnya arusnya tak hingga. Tapi ada juga keterbatasan dari bahan diodanya itu sendiri. Jadi kita harus lihat datasheetnya. Jadi jangan sampai dioda pun dikasih arus yang berlebih supaya tidak rusak nantinya. Kemudian kalau kita kasih tegangan yang sesuai, ini akan ada resistansi forward namanya. Definisi resistansi forwardnya adalah tegangan forward dibagi arus forward. Di tegangan yang arahnya sesuai nih, positif ke negatif, dibagi arus yang sesuai arahnya dari positif ke negatif. Perilaku diodanya seperti short circuit. Kemudian untuk yang daerah non-konduksi, arusnya 0 di sini. Tegangannya ini akan sesuai dengan diodanya. Jadi tergantung kita ngasih tegangan di sini berapa, ini yang akan terbaca pada dioda. Kemudian nanti akan ada juga
resistansi reverse, besarnya adalah tegangan reverse, atau tegangan yang kebalik ini, yang positifnya di katoda, negatifnya di anoda, dibagi arus yang mengalir di dioda. Diodanya ini berperilaku seperti open circuit. Kita sekarang masuk ke material pembentuknya. Jadi material pembentuk baik dioda maupun transistor, sejauh ini yang paling banyak digunakan adalah silikon, germanium, kemudian gallium arsenide. Sebelum silikon banyak digunakan, germanium yang merajai. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke era silikon. Gallium arsenide ini masih jarang digunakan, masih belum banyak digunakan di pasaran karena harganya yang mahal. Nah, germanium kenapa ditinggalkan? Ini karena disipasi panasnya berlebih. Jadi kalau panas tentu ke perangkat yang ditanami oleh bahan ini tentu akan cepat rusak. Disipasi panas untuk gallium arsenide ini paling kecil, tapi karena materialnya yang lebih mahal dibandingkan silikon, ya tentu saja kita nggak mengejar yang ini. Kita ambil yang lebih murah, tapi yang tidak terlalu panas, seperti germanium. Mungkin ini nanti kaitannya, misalnya ada yang suka nge-game. Nggak apa-apa, bilang aja saya juga masih suka nge-game kok. Ada Bu, Gamenya berat nggak? Lumayan Bu. Game apa? Lumayan. Live After. Apa? Live After. Oke, mainnya di komputer, PC, atau di laptop, Di smartphone. atau di smartphone. Oke. Kalau habis main suka panas nggak? Panas Bu. Oke. Nah itu yang kita pakai silikon nih, yang ada di perangkat yang kita pakai sehari-hari, itu masih ada panasnya. Nah, kebayang nggak kalau germanium yang masih dipakai, panasnya lebih tinggi dibandingkan silikon, meskipun lebih cepat sih ini ya, untuk transfer data. Bisa smartphone kita, perangkat kita, udah kebakar duluan dibandingkan pakai yang silikon. Kemudian kenapa nggak ini nih, karena masih mahal. Nah, kebayang nggak? Udah ada yang pakai i9 belum? Laptop atau komputernya? i7 Bu paling. i7 ya. i7 aja udah berapa nih kisaran harganya? Di 12 Bu paling murah. 12, ada juga yang 12 sampai 20-an ya. Ya. 30 juga ada. Yang i9 saya juga nggak kebeli. Ada di kisaran 60 sampai 100 juta laptop. Nah, kebayang, itu pakai silikon. Kalau pakai gallium arsenide yang lebih mahal, tapi untuk transfer data lebih cepat, untuk komputasi lebih cepat, panasnya juga lebih kecil daripada silikon, tapi kita nggak kebayang nih harganya berapa untuk i9 misalnya. Silikon aja range-nya udah segitu harganya, di atas 50 juta,
Ini sih kalau gallium arsenide kemungkinan di atas 200 juta. Nah ini material-material yang dipakai untuk semikonduktor. Kita sekarang adanya di era silikon ini. Kemudian untuk semikonduktor kita mengenal doping. Jadi semikonduktor yang umumnya menggunakan silikon itu kemudian dikasih material tambahan yang namanya prosesnya adalah doping, penambahan. Ada dua jenis material doping untuk semikonduktor, ada yang tipe N, ada yang tipe P. Nah ini yang nantinya jadi membentuk, ada dioda PN junction, dioda itu umum nama lainnya. Ada juga nanti BJT, tipe PNP atau NPN. Kemudian untuk FET ada yang tipe N, ada yang tipe P. Nah ini dari sini. Untuk material tipe N, ini biasanya punya kelebihan pita konduksi elektron. Kemudian untuk yang tipe P, punya kelebihan pita valensi holes. Kimia elektrik, masih ingat nggak belajar ini nggak? Tipe N, tipe P, ikatan kovalen, valensi, pita konduksi. Lupa ingat Bu. Lupa ingat, oke nggak apa-apa. Masih udah lama soalnya Bu. Sebentar. Ini yang dari SMK belajar kimia nggak? Kelas 10 aja, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Ya SMK enggak ya. Aku kelas 10 aja, Bu. Kelas 10 aja, Bu, belajar. SMK ada dapat? Ada, Bu, ada. Oh, ada. Oke. Mungkin di fisika juga, fisika modern, saya nggak tahu kurikulumnya sekarang ya. Kalau saya dulu fisika modern juga sempat belajar model atom. Jadi kalau silikon itu elektron valensinya, jadi elektron yang ada di pita terluar, di ring lingkaran terluar itu punya 4. Germanium juga 4. Nah kemudian kalau gallium arsenide, yang galliumnya 3, arseniknya 5. Jadi nanti kalau dijadikan 1 jadinya seimbang. Nah kemudian nanti dari ikatan-ikatan kovalen kan ada yang nyambung-nyambung, biasanya atom 1 gandengan dengan atom yang lain. Jadi 1 atom biasanya gandengan dengan 4 atom lainnya. Kalau silikon dengan germanium. Kalau gallium arsenik itu agak beda. Jadi yang galliumnya dia gandengan dengan 5 arsenik. Yang arseniknya itu akan gandengan dengan 5 gallium juga. Gallium akan gandengan dengan 3 arsenik. Yang arseniknya akan gandengan dengan 3 gallium. Nah, yang ditambahkan ke tipe N, bentar ya, itu biasanya material atau atom yang punya 5 elektron valensi atau pentavalen, contohnya antimoni, arsenik, atau fosfor. Kemudian, ini bisa kalian lihat dari bukunya ya. Kemudian kalau yang tipe P, yang ditambahkan, yang didopingkan, itu bisa boron, gallium, atau indium. Jadi yang punya 3 3 elektron terluar. Nah, kalau yang pentavalen tadi, jadi misalnya silikon nih, ditambahkan
misalnya ditambahkan antimoni, jadi akan ada kelebihan 1 elektron dari antimoninya, itu nanti ya akan loncat-loncat dari satu atom ke atom lainnya. Nah, kalau yang dopingnya tipe P, karena kurang, nanti jadinya ada satu lubang atau satu hole, ya nanti elektron yang sudah keikat ke silikon itu yang akan pindah-pindah ngisi hole itu. Nanti kalian gambar jelasnya bisa lihat dari yang bab 1 ya, yang dioda semikonduktor. Nah ini setelah ada doping, penambahan tipe N dan tipe P, untuk membentuk dioda, ini digandengkan seperti ini. Tipe P ini anodanya, tipe N ini nanti jadi katodanya. Nah, dalamnya untuk PN junction atau dioda itu seperti ini. Jadi kalau nggak kita kasih tegangan sama sekali, jadi dioda utuh aja, komponennya satuan seperti ini. Ini dalamnya untuk yang daerah P, ini akan ada elektron yang akan ketarik, kedorong, mendekati yang di daerah perbatasan, ini akan mendekati sini. Kemudian yang tipe N, muatan positifnya yang lebih dekat ke perbatasan ini akan merapat ke sini. Nah, jadi kelebihan-kelebihan elektron tipe P dan kelebihan muatan positif tipe N ini akan mendekat seperti ini. Daerah ini disebut daerah depresi. Nah, ini yang dimainkan untuk nanti bisa mengalirkan arus atau menghentikan arus. Nah, untuk kondisi operasinya, jadi ada 3. Nanti ada yang no bias. Bias itu ngasih tegangan luar ke komponen. Kemudian ada yang forward bias, sesuai dengan kutub positif negatif diodanya. Lalu reverse bias, yang berlawanan arah kutub positif negatifnya. Nah, ini kita lihat. Untuk yang no bias, kita nggak kasih tegangan apa-apa nih. Nggak ada tegangan bias, nggak ada tegangan luar. Jadi tegangan yang akan ada di dioda ini 0 volt. Lalu arusnya juga 0 miliampere. Daerah depresi yang ada, yang normal seperti ini. Jadi isinya cuma kelebihan elektron di tipe P dan kelebihan muatan positif di tipe N-nya. Kemudian kalau kita kasih tegangan yang kebalik, tegangan positifnya, nah ini kita pasang di katoda, tegangan negatifnya kita pasang di anoda. Maaf. Nah ini yang tegangan tadi ya, maaf ya. Tadi saya minum dulu tadi. Yang kita lihat di sini untuk yang reverse. Jadi ini kita kasih dengan positif di sini.
karena di sini ada muatan positif yang ada di tipe N. Positif dengan positif, tolak-menolak atau tarik-menarik? Tolak menolak. Nah, tolak-menolak. Berarti yang muatan-muatan positif ini akan makin kedorong ke daerah perbatasan ini, ke daerah depresi. Yang ini juga sama. Elektron yang ada di sini, ini negatif juga, tolak-menolak juga, jadi ini akan kedorong ke daerah depresi. Karena itu daerah depresinya makin lebar, karena makin numpuk nih. Muatan positifnya makin banyak, berjejer-jejer. Di sini juga muatan negatifnya makin banyak. Jadi makin yang tadinya misalnya cuma 2 lapis aja masing-masing, jadi 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Jadi tergantung nanti tegangan yang diberikannya berapa. Nah, karena makin lebar, dan ini makin nggak bisa gerak, makin padat, arus nggak bisa ngalir. Jadi itu kenapa kalau kita kasih tegangan yang kebalik ke dioda, arus tidak bisa ngalir karena sifat ini. Pembawa muatannya, elektronnya, dan pembawa muatan positifnya. Itu hole-nya. Sama juga dengan yang forward bias. Nah, prinsipnya hampir sama. Jadi kalau kita ngasih tegangan positif sesuai di anoda, yang negatifnya di katoda, ini arus akan mengalir. Kenapa bisa ngalir? Karena ini. Jadi kalau ini kita kasih positif sini, elektron yang ada di sini di tipe P dan yang ada di perbatasan ini makin ketarik. Positif dengan negatif saling tarik-menarik kan, makin ketarik ke sini. Nah di sini tegangan negatifnya akan menarik muatan positifnya. Ini makin mendekati sini, otomatis daerah depresinya ini makin sempit. Ya, misalnya tadinya 3 lapis, masing-masing negatif positifnya, karena ketarik ke masing-masing sini, lapisannya jadi berkurang. Nah, kalau lapisannya makin berkurang, atau malah nggak ada lapisan sama sekali, ini elektron akan makin bebas untuk bergerak, mengalir, sesuai dengan tegangan yang diberikan. Jadi, nah ini sifat dioda, PN junction. Untuk forward bias, lalu no bias, prinsip ini, first dengan forward, ini nanti terpakai juga di transistor, baik BCT maupun FET. Jadi ini basicnya, dasarnya, prinsipnya nanti dipakai juga di device yang lebih lanjut. Oh ya, ketinggalan, kalau yang sini ada IS, ini maksudnya adalah arus saturasi. Jadi arus maksimum yang bisa dialirkan oleh dioda. Ini biasanya di datasheet ada. Yang ini harus diperhatikan, jangan sampai dioda menerima arus berlebih juga. Jadi dioda tertentu, kenapa dioda banyak macamnya, banyak tipenya, itu biasanya dibuat sesuai dengan daya yang bisa bekerja di dioda itu. Kemudian arusnya yang bisa ngalir di dioda itu berapa maksimumnya, tegangan maksimumnya juga yang bisa bekerja berapa. Jadi kalau bisa jangan ngasih berlebih karena akan merusak dioda. Kemudian kalau ini tadi yang ideal penggambarannya. Kemudian kita lihat ternyata dioda dan komponen lainnya itu nggak ideal karena sulit untuk membuat yang ideal. Saya balik ke kurva yang ini ya, balik. Nah, kalau ideal saat reverse bentuknya ini, saat forward langsung
Misalnya kita ngasih tegangan kebalik, kemudian tiba-tiba kita kasih tegangan yang searah, langsung on diodanya. Jadi ada istilah lain juga, kalau seperti ini diodanya off, kalau ini on. Dan ini yang ideal. Kalau yang nggak ideal, yang sebenarnya kita pakai sehari-hari, ini saat off, di tegangannya kita kasih kebalik, kemudian kita kasih tegangan, ini nggak langsung on, nggak langsung bisa mengalirkan arus. Ternyata setiap material itu butuh waktu dulu supaya diodanya on, baru bisa mengalirkan arus. Yang di grafik ini adalah grafik untuk dioda silikon materialnya. Sekitar 0,7 volt. Ini yang aktualnya. Kalau yang disederhanakan, ini 0, jadi kurva yang ini ada di sini, di 0, kemudian masih 0, di 0,7 baru on, langsung naik garis lurus. Tidak eksponensial seperti ini. Germanium itu ada di kisaran 0,3 volt, gallium arsenik ada di kisaran 1,2 volt di sini. Nah, ini daerah dari sini kita bisa membagi, ini daerah reverse bias, titik 0 ini no bias, nah ini daerah forward biasnya. Kalau di buku, karena ini edisi 10 slide-nya, kalau di buku ini persamaan yang dipakai persamaan 1.1. Ya, ini tadi balik lagi ke yang tadi, pembawa muatan major dan pembawa muatan minor. Jadi kalau untuk pembawa muatan major, kalau di material tipe N itu adalah elektron, jadi lebih banyak elektronnya. Dan yang minornya itu holes-nya, lebih sedikit jumlah holes-nya. Kalau yang tipe P, jumlah holes-nya lebih banyak, jadi itu major-nya. Yang minornya itu elektronnya. Mungkin kalau ini membingungkan, nggak usah dipakai aja, nggak apa-apa. Cuma pengenalan aja. Kemudian ada satu lagi daerah kerja dioda. Kalau tadi kita kenal no bias, forward bias, reverse bias, ada satu lagi namanya daerah Zener. Nah, ini yang dipakai untuk dioda Zener. Ada satu jenis dioda khusus. Jadi daerah Zener atau tegangan breakdown Zener ini kalau kita nyoba ngasih tegangan tapi kebalik, tegangannya reverse ke dioda, kemudian tiba-tiba tegangan di diodanya yang kebaca itu nilainya seperti ini. Jadi ada nilai negatif, ya kebalik maksudnya, tapi langsung tajam perubahannya, tidak melandai seperti ini. Nah, ini yang dipakai untuk dioda Zener. Ini namanya daerah Zener ini. Nggak semua dioda dibuat untuk bisa bekerja di daerah Zener. Kalau nanti kalian perlu aplikasi dioda Zener, jangan pakai dioda yang biasa, karena dopingnya, kemudian karakteristik bisa kerja di suhu berapanya, itu tidak disesuaikan dengan daerah Zenernya. Untuk dioda Zener ini khusus sendiri untuk masalah doping, masalah materialnya, diperlakukan supaya bisa bekerja di sini dan di suhu tertentu. Nah, ini tegangan yang membuat dioda memasuki daerah Zener, ini disebut tegangan Zener. Kemudian tegangan reverse yang
tidak akan membuat dioda bekerja di daerah sender. Ini disebut PIV atau PRV, peak inverse voltage atau peak reverse voltage. Nah, ini tadi yang saya bilang di gambar kurva tadi. Untuk tegangan forward yang silikon 0,7, 0,67 tapi dibulatkan jadi 0,7, kemudian germanium 0,3, gallium arsenide 1,2. Nah, tadi sempat disinggung juga masalah temperatur. Device semikonduktor itu nggak bisa lepas dari masalah disipasi daya, dan biasanya berupa panas yang dikeluarkan. Kenapa germanium lebih ditinggalkan sekarang? Karena ini tadi. Germanium itu terlalu sensitif terhadap temperatur, terhadap kenaikan temperatur, dan jadinya nanti bisa ngerusak perangkat yang kita gunakan. Jadi ini masalah-masalah yang terdampak kalau ada disipasi daya berupa temperatur, bisa mengurangi tegangan forward bias-nya. Misalnya di rangkaian diodanya kita ngasih 10 volt. Nah, kemudian kalau secara ideal, secara teori, kalau kita bisa pakai silikon, nanti akan kepotong 0,7 volt, berarti tegangan, misalnya kita kasih beban nih, tegangan outputnya akan 9,3 volt. Kenapa nggak pakai germanium? Kan 10 kurangi 0,3, itu lebih besar nanti tegangan ke outputnya, 9,7 volt. Tapi karena ada panas ini, justru nanti tegangan forwardnya ini akan makin terkurangi, karena ada disipasi panasnya. Maaf, saya kebalik. Mengurangi ini. Jadi kalau yang harusnya nanti outputnya 9,7, bisa saja malah jadinya hanya 8 volt. Kemudian yang ini, yang reverse bias-nya, kalau tadi yang di forward bias tegangan yang terdampak, kalau yang di reverse ini arusnya yang terdampak. Jadi kalau misalnya kita pakai silikon, untuk daerah yang ini, misalnya ideal 0 miliampere, tapi karena masalah panas, kita pakai germanium, ada masalah panas, malah jadinya ada arus yang ngalir ke dioda. Dan jadinya ujung-ujungnya diodanya rusak. Ya, misalnya kalau pakai silikon, nggak masalah nih, 0 miliampere. Kalau kita pasang reverse, jadinya open. Kalau kita pakai germanium, ada panas, yang kebaca arusnya misalnya 1 miliampere. Itu otomatis udah bocor arusnya. Jadi yang harusnya ke output aman-aman aja, nggak boleh ada arus yang mengalir. Kalau ada arus bocor, itu nanti bisa menimbulkan masalah lagi. Jadi panas, kebakar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, masalah temperatur. Ini berdampak ke voltage, ketegangan breakdown tadi, yang ini. Yang tiba-tiba turun seperti ini. Jadi bisa menaikkan nilai tegangan breakdown-nya, nilai avalanche voltage-nya. Yang itu juga bermasalah. Kalau terlalu besar, juga nanti diodanya akan rusak. Ini kenapa tambahan informasi lain, kenapa germanium mulai ditinggalkan, karena masalah panas ini yang merugikan dari sisi forward bias voltage-nya,
dari sisi arus reverse-nya dan dari sisi tegangan reverse avalanche-nya. Kemudian untuk level tahanan atau resistansi, dioda nggak hanya dioda ya, tapi semikonduktor itu reaksinya berbeda antara DC tegangan di arus DC dan di arus AC. Ini dasarnya yang di dioda ini. Nah, nanti kenapa di transistor ada analisis DC, ada analisis AC, karena ini. Reaksinya beda. Kalau kita ngasih tegangan arus DC ke transistor, outputnya jadinya apa? Kalau kita nanti ngasih arus AC ke transistor, baik BJT maupun FET, dampaknya seperti apa? Nah, ada 3 tipe resistansi yang bekerja di semikonduktor, baik dioda maupun transistor. Ada resistansi statik atau DC, kemudian resistansi dinamis atau AC, dan resistansi AC rata-rata. Kita lihat ini. Untuk resistansi DC, misalnya kalau kita ngasih tegangan di diodanya 10 volt misalnya. Tegangan yang terbaca di diodanya misalnya 0,7 volt. Nah, ini nanti kita lihat arus yang bekerja ini berapa. Misalnya di 0,7 mA juga misalnya. Nah, resistansi yang ada di sini tadi 0,7 dibagi 0,7 mili, berarti 1 kilo. Yang di sini, titik ini, kalau kita bisa geser lagi, misalnya tegangan dioda di sini, dan kebacanya, arusnya kebaca di sini. Kita bagi lagi. Titik ini dengan titik ini akan berbeda nilainya. Jadi, untuk resistansi DC, itu akan sesuai dengan berapa tegangan yang dikasih dan berapa arus yang mengalir di diodanya. Jadi kalau tegangannya kita kasih beda-beda kerangkaian, meskipun rangkaiannya sama, nanti resistansinya juga berubah-ubah. Nah, kalau DC itu titiknya, kalau AC ini dinamis, sayangnya nggak ada gambar di sini. Saya ambil ini aja. Yang AC, misalnya titik ini yang kita ambil bukan titik, tapi kemiringannya. Di matematik pernah belajar untuk mencari kemiringan dari di titik ini. Kita tarik garis lurus, kemudian kita bandingkan nilai Y-nya, misalnya, nilai VD per ID-nya. Nilai VD yang ini kurangi VD yang ini, lalu dibagi nilai ID yang di titik ini dengan yang di titik ini. Nah, itu yang menjadi menjadi resistansi AC-nya. Untuk yang forward bias, resistansi dari dioda bisa dirumuskan seperti ini. R aksen D sama dengan 26 mV per arus ID plus RB. RB-nya ini tergantung dari tipe diodanya. Lalu 26 mV ini diambil saat 25 derajat Celcius. Untuk buku Boylestad pakainya 26 mV. Untuk buku yang lain seperti Malvino itu ada yang menggunakan 25 mV. Cuma Boylestad ini kebetulan punya lab sendiri, Boylestad dan Nasilski, dan memang mendalami semikonduktor. Saya lupa
kiprahnya dari tahun 30-an nih sampai tahun 2010-an kemarin. Dan karena dari lab sudah dicoba, sudah eksperimennya juga sudah pasti, ini yang dipakai. Ini bukan angka yang asal aja 20 mV, tapi memang dari pengamatan dan dari eksperimen. Nah, untuk yang reverse biasnya, R aksen D-nya itu tak hingga. Jadi, karena open, jadinya tak hingga. Nah, untuk yang rata-rata, ini mengambil dari poin ke poinnya. Untuk RAV-nya dari delta VD dengan delta ID-nya. Kalau di diode yang sekarang ini tidak terlalu terpakai. Ini yang terpakai nanti di transistor. Nah, kemudian kita kenalan, ini mulai kelihatan nih bentuknya sedikit. Kalau yang belum pernah lihat bentuk diodenya, anoda dan katodenya. Untuk yang pemodelan, jadi dioda itu dimodelkan rangkaiannya sama halnya juga seperti komponen yang lain. Jadi sumber tegangan DC biasanya kita kasih simbol seperti ini untuk modelnya. Resistansi seperti ini. Kemudian kapasitor ada sendiri, induktor ada sendiri. Jadi ingat lagi ya rangkaian elektriknya. Nah, untuk dioda yang tidak ideal, pemodelannya seperti ini. Jadi ada satu buah sumber tegangan DC, VK di sini, karena di sini dicontohkan silikon, jadi 0,7 volt besarnya. Kemudian ada tegangan, resistansi average, atau resistansi rata-rata untuk yang AC-nya. Ini dapat 10, misalnya 10 ohm. Lalu ada simbol diodanya. Nah, ini untuk model yang piecewise. Kemudian di sini ada arus ID, mengalir dari sisi positif ke negatif. Kalau untuk pemodelan yang disederhanakan, yang dipakai simbolnya cuma dua, di sumber tegangan aja dengan dioda ideal aja. Ini nggak ada. Kemudian kalau untuk dioda ideal, pemodelannya cukup ini aja. Lambang dioda aja, sumber tegangan dengan resistansi nggak ada. Nah, dioda juga ternyata punya efek kapasitansi. Jadi, kalau kalau kita kasih tegangan reverse, daerah depresinya ini akan sangat besar, sangat lebar. Nah, sehingga nanti akibatnya akan ada tegangan yang tersimpan, seolah-olah tersimpan di daerah depresinya itu. Nah, ini kira-kira nilai kapasitansi di sini untuk yang reverse biasnya, dan ini untuk yang forward biasnya. Di nilai tegangannya, kita lihat nih, nilai kapasitansi terhadap nilai tegangan. Kalau di forward bias, kurang dari 0,5 volt. Nah, kalau di reverse bias ini bisa menyimpan potensi tegangan sampai tadi menuju breakdown tadi. Bisa sampai misalnya di sini minus 25 volt. Kalau nanti disearahkan di dioda tapi terus disearahkan lagi, potensi tegangan yang tersimpan ini bisa dipakai. Kemudian pengenalan juga, jadi device itu tidak ideal
Jadi kalau misalnya nih, kita ngasih arus forward. Jadi diodanya kita on kan, kita kasih tegangan yang sesuai, kemudian kita balikan tegangannya. Kalau idealnya harusnya berubah nih. Jadi harus ada, kemudian tiba-tiba 0. Ini. Ternyata dalam kenyataannya nggak seperti itu. Jadi kalau kita kasih arus, kemudian kita matikan tiba-tiba arusnya, dioda perlu waktu di sini untuk kemudian jadi 0 kira-kira di sini. Ini pengaruhnya nanti, terutama di semikonduktor ya, device semikonduktor. Kenapa ada perangkat yang lelet? Kenapa ada yang cepat? Nah, itu pengaruhnya dari sini juga. Dari reverse recovery time-nya juga. Kita ngasih, nyalakan saklarnya on, terus tiba-tiba kemudian dimatikan. Kenapa nggak langsung mati? Masih ada panasnya. Atau misalnya dari off ke on, kenapa nggak langsung nyala? Dan kenapa komputasinya ada yang i3 dibandingkan i5, dibandingkan i7, i9. Itu beda-beda. Dan dari masalah ini juga, dari pemasangan transistornya juga. Ada yang lebih cepat. Kemudian konfigurasinya didesain sedemikian rupa, sehingga kalau yang speknya lebih tinggi, misalnya i7, itu lebih cepat, bisa mengurangi masalah delay ini. Nah ini kalian bisa lihat di buku, kemudian nanti kalian coba lihat datasheet atau specification sheet untuk dioda. Itu isinya yang utama ada 8 ini. Jadi informasi yang penting yang perlu kita tahu kalau kita beli dioda, kemudian perlu banget speknya seperti apa supaya nanti rangkaian yang kita buat nggak rusak karena masalah panas misalnya. Nah ini ada informasi voltage yang forwardnya untuk arus dan temperatur yang spesifik. Jadi kita perhatikan, misalnya kalau di spek sheet-nya atau di data sheet-nya arus maksimumnya hanya 30 miliampere misalnya. Jangan kasih 50 miliampere karena itu otomatis akan merusak diodenya. Maaf, untuk yang forward ini harusnya. Untuk yang voltage, kalau misalnya kita ngasih 50 volt, sementara diodanya di datasheet-nya hanya mampu 30 volt, otomatis akan rusak. Kemudian temperaturnya juga kaitannya dengan forward voltage. Ini harus diperhatikan nih antara tegangan yang kita kasih untuk arus kerja tertentu dan temperatur tertentu. Temperatur juga pengaruh. Misalnya nih, kalau di Indonesia mungkin kita perlunya yang komponen yang bisa kerja di daerah panas atau Timur Tengah juga. Tapi untuk negara 4 musim, ada yang ekstrim, ada yang misalnya musim dingin sampai minus 52 derajat Celcius di Rusia ya kalau nggak salah, musim panasnya 30 derajat Celcius. Nah itu kita berarti harus nyari komponen yang sesuai nih temperatur yang bisa menyesuaikan. Misalnya dari minus 100 sampai 50 derajat Celcius atau sampai 100 derajat Celcius lagi range-nya. Range untuk masalah temperatur itu juga nanti
kaitannya dengan harga komponen. Jadi kenapa bisa ada komponen yang murah, kenapa bisa ada komponen yang mahal padahal tipenya sama, itu nanti kalian coba lihat lagi. Yang tipe murah mungkin hanya bekerja di suhu tertentu bisanya. Sementara yang tipenya yang harganya mahal, ketahanannya lebih lama, bisa nahan panasnya lebih baik atau nahan dinginnya lebih baik. Ini kaitannya dengan ini juga. Kemudian untuk arus maksimum yang bisa diberikan ke dioda, arus maksimum forward, untuk temperatur yang spesifik, ini perlu diperhatikan juga. Lalu arus reverse-nya yang maksimum untuk tegangan dan temperatur yang spesifik. Lalu informasi PIV atau PRV untuk suhu yang spesifik. Nah, ini 5 hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan suhu semua di sini. Kemudian disipasi daya maksimumnya untuk suhu yang spesifik. Baru nanti kita lihat masalah level kapasitansi. Kemudian kalau ingin lebih cepat respon device-nya, kita bisa menimbang masalah ini, reverse recovery time-nya. Lalu ini kaitannya dengan yang 5 tadi, range suhu operasinya. Tadi yang disebutkan kalau di daerah tropis tidak terlalu jauh, misalnya kalau di daerah 4 musim atau yang daerah ekstrim, perlunya seperti apa. Ini beberapa contoh dioda yang gambarnya disederhanakan. Di ini simbolnya yang ini, PN junction atau dioda, P-nya ini kutub anodenya, N-nya kutub katodenya, simbolnya seperti ini, segitiga, kemudian ada garis di katodenya. Bentuknya, untuk bentuk dioda ada yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Warnanya bisa hitam, garisnya perak. Ada juga yang seperti ini. Atau ini, atau ini. Nah, kalian cari sendiri. Kemudian cara ngetes dioda. Kita bisa menggunakan 3 perangkat untuk ngetes dioda, pakai dioda checker, kemudian bisa juga pakai ohmmeter atau pakai tracer kurva. Nah, kalau pakai dioda checker, ini kalau kalian sebentar. Ada yang punya multimeter di sini? Udah, Bu. Ada berapa nih kira-kira? Kalau yang nggak punya, ada banyak. Kalau saya belum punya, Bu. Nggak punya, oke. Sebelum ke sana, ada yang belum pernah pegang multimeter? Pernah pegang semua? Kalau pegang sudah pernah, Bu. Pakainya udah pernah? Yang AVO bukan, Bu? Oh, yang digital atau yang analog? Sama aja, nggak apa-apa. Oh, pernah, Bu. Yang apa? Yang digital. Digital, oke. Nah, kalau yang digital, yang bagus tuh biasanya sudah ada fitur sendiri untuk ngecek dioda.
di diodanya masih jalan atau udah rusak. Kita bisa ngetes, tinggal kita tancapkan. Kemudian kalau misalnya masih bagus, kalau bahannya gallium arsenid, angka yang harus ditunjukkan di dioda digital itu harus 1,2 volt, kira-kira segitu. Kalau yang silikon kira-kira 0,7, kalau germanium 0,3. Nah, kalau misalnya udah rusak, ini angkanya nggak akan segini. Jadi kalau angkanya tidak mendekati ini, terlalu jauh, misalnya di silikon hanya 0,1 volt, berarti udah rusak. Nggak bisa dipakai diodanya. Mudah-mudahan kalian bisa punya kesempatan ya untuk masuk lab, jadi bisa nyoba juga. Kemudian perangkat yang kedua, pakai ohmmeter, pakai multimeter juga bisa, tapi pakai kalau misalnya multimeternya nggak punya fitur dioda checker, kalian bisa pakai ohmmeter. Nah, kita pasang probe positif di sini, di anodanya. Kalau probe positif biasanya pakai warna merah, kemudian probe negatifnya, atau komnya, itu biasanya warna hitam, kita pasang di katodanya. Ini, kalau kita pasang seperti ini, lihat angkanya, itu harus menunjukkan nilai resistansi yang rendah. Kalau bisa 0 idealnya. Tapi kalau nggak bisa ya harus rendah. Kemudian kita balik probe-nya. Atau diodanya kita balik. Yang ini kita pasang negatifnya. Atau yang hitamnya. Yang ini kita pasang yang merahnya. Nah, ini harusnya menunjukkan angka resistansi yang tinggi. Jadi ohmmeter, multimeter itu ada pakai baterai juga ya, baik yang analog maupun yang digital. Itu nanti akan memberikan sedikit tegangan, jadi akan ada arus ngalir ke sini. Ini jadinya akan kebaca. Di sini harus ada arus yang ngalir sehingga resistansinya rendah. Nah, kalau di sini seharusnya arusnya nggak bisa ngalir, jadi resistansinya harusnya tinggi. Kalau ternyata di sini resistansinya rendah, berarti diodanya udah bocor. Udah. Ada yang bilang bocor, ada yang bilang jebol, ya. Atau rusak. Ada juga pakai curve tracer. Nah, kalau ini untuk yang lebih advance, jadi biasanya pakai osiloskop bisa. Biasanya untuk melihat karakteristik diodanya. Benar nggak sih? Kalau kita ngasih tegangan sesuai ini, nanti keluarannya akan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi nih, tipe dioda. Ada dioda Zener, ada LED, ada dioda array. Untuk yang dioda Zener, ini simbolnya sama di sini anodanya, di sini katodanya. Cuma karena tadi tegangan Zener itu kita kasih kebalik. Tegangan positifnya bukan di anoda, tapi di katoda. Tegangan negatifnya di anoda. Nah, seperti ini. Ini nanti akan kita bahas sebelum UTS. Untuk tegangan Zener nilainya umumnya antara 1,8 sampai 200 volt. Kemudian LED. Nah, ini simbol LED. Karena memancarkan cahaya, jadi kita tambahkan panah untuk ngeluarin cahaya, emitting. Kemudian dioda array, ini biasanya dalam bentuk IC. Ada kombinasi yang common anoda, atau anodanya ini disambungkan, dipakai bersama. Dan juga yang common katoda. Katoda yang dipakai bersama. Jadi kalau perlu menggunakan aplikasi dengan dioda yang jumlah banyak, bisa menggunakan IC
array. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini pengenalannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya udah agak kelamaan juga ini, udah hampir 1,5 jam ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya sudah akan ada tugas analisis rangkaian, kan ini waktunya harusnya sampai jam 15.50 ya. Kalau 3 jam berturut-turut sih sampai 3:30. Jadi waktu sisanya kalian bisa pakai untuk membuat tugasnya. Ya langsung pakai tugasnya. Kalau misalnya kalian nanti perlu diskusi tugas di sini, mungkin Vkonnya silakan kalian pakai, tapi saya keluar duluan, nggak masalah. Jadi ini Vkonnya silakan dipakai kalau kalian nanti memerlukan bahas tugas, mengerjakan sama-sama misalnya, diskusi. Mungkin itu aja hari ini dari saya. Hari ini belum berat. Minggu depan kita sudah masuk ke analisis rangkaian. Mungkin nanti diingat lagi rangkaian seri paralelnya. Kemudian agak-agak tricky karena ada penambahan dioda di situ. Dan nanti juga ada aplikasi, misalnya dioda yang dipakai LED di seri atau di paralel seperti apa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sampai sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak.